Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan guru BK yang saya banggakan dimanapun berada. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dalam melaksanakan segala aktivitas kita dan kelancaran di dalam melaksanakan semua rutinitas kita yang sudah diagendakan. Insya Allah, amin. Alhamdulillah, hari ini adalah merupakan hari kedua kita dalam mengikuti workshop tentang enchantment konselor sekolah, seni merubah hati dan pikiran siswa, untuk tema disharmonis konselor dan siswa yang akan kami bawakan secara kolaboratif. Sebelumnya, Pak Arif Dani mungkin sudah membawakan untuk subtema berbagai stereotip siswa pada konselor sekolah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kajian empiris disharmonis konselor sekolah dan siswa berikut ini. Hari kedua ini adalah tentang kajian empiris disharmonis konselor sekolah dan siswa. Bapak Ibu yang saya banggakan, berikut kita bisa melihat tayangan gambar. Ini adalah sebuah pembangkit listrik tenaga air yang saya ibaratkan sebagai berikut. Kalau debit air ini diibaratkan sebagai konformitas siswa pada sosok BK-nya atau bagaimana kenyamanan siswa pada sosok guru BK-nya. Sementara ini adalah turbinnya. Dan ini adalah listrik yang menyala. Nah, artinya apa? Listrik yang menyala itu diibaratkan sebagai kinerja pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, sementara sumber airnya ini adalah bagaimana pribadi atau pesona sosok guru BK. Artinya apa? Semakin mempesona seorang guru BK, maka debit air ini akan semakin banyak, sehingga ini turbinnya akan berjalan dengan sangat lancar, sehingga kinerja pelaksanaan layanan BK itu akan semakin mantap. Artinya hasil layanan BK itu bisa berjalan secara maksimal. Kemarin Pak Arif Dani sudah memberikan penjelasan tentang beberapa reaksi siswa pada konselor sekolah. Dalam hal ini saya hanya ingin mengulang kembali bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa di sekolah kita, peserta didik kita masih ada yang belum tahu siapa konselor sekolahnya. Tetapi saya yakin kalau ibu bapak yang ada di sini itu adalah sosok konselor sekolah memang yang sudah sangat insya Allah sudah luar biasa, karena memang selalu ada keinginan untuk mengelola diri sehingga bisa menjadi sosok yang dikenal, selalu mengasah diri, sehingga saya yakin kondisi seperti ini tidak akan kita temui pada siswa yang ada di sekolah Bapak Ibu. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada beberapa siswa yang tidak tahu siapa konselornya di sekolah. Berikutnya, apakah semua siswa di sekolah itu sudah mengharapkan kehadiran konselor sekolah? Nah, ini adalah sebuah kondisi yang semua guru BK itu mengharapkan bahwa siswanya itu begitu mengharapkan kehadirannya ketika berada di sekolah. Berikutnya juga kita bisa melihat bahwa ada beberapa siswa yang tersipu pada sosok konselor sekolah. Hal ini memang karena pesona, karena karisma yang ditunjukkan oleh guru BK-nya. Berikutnya, ada juga yang memiliki kepercayaan penuh kepada konselor di sekolah. Artinya pada saat peserta didik itu menghadapi masalah, maka mereka itu dengan sukarela datang kepada guru BK-nya untuk untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
Kemudian ada juga siswa yang antipati pada konselor sekolah. Nah, ini pun tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa siswa mungkin karena adanya pengalaman dari temannya atau ada rekomendasi dari seniornya yang memiliki kesan yang kurang bagus dengan konselor sekolahnya, sehingga mereka memiliki kecenderungan untuk antipati pada konselor sekolahnya. Kemudian berikutnya ada yang takut berurusan dengan konselor sekolahnya. Nah, ini pun suatu kondisi yang harus kita hindari, karena ketika siswa memiliki perasaan takut berurusan dengan konselor sekolah, artinya apa yang kita harapkan itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Berikutnya itu menaruh curiga pada konselor sekolahnya. Ketika konselor sekolahnya datang atau ketika konselor sekolahnya memanggil, maka dia langsung ada pertanyaan, aduh, jangan-jangan ini ada apa lagi ya, karena memang di benaknya itu sudah ada kecurigaan terhadap konselornya. Berikutnya ada yang marah pada konselor sekolahnya. Nah, kalau misalnya kita melihat kondisi yang seperti ini, sebaiknya kita juga tidak memberikan reaksi yang sama, yaitu marah juga kepada peserta didik, karena pada saat peserta didik memberikan reaksi seperti itu, tentunya ada beberapa pengalaman-pengalaman yang membuat mereka sehingga mengalami kesan seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu ada yang percaya penuh pada konselor sekolah. Artinya apa? Itu adalah harapan semua konselor atau guru BK yang ada di sekolah, yaitu semua peserta didiknya memiliki kepercayaan penuh kepada konselor sekolah. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik kita seperti itu, maka kita perlu selalu mengadakan refleksi. Nah, dari beberapa indikator yang ada yang dialami oleh peserta didik, kita itu ada pada posisi mana di hati peserta didik kita. Nah, untuk melihat apakah kita termasuk peserta didik yang berada pada poin 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kita bisa melihat gimmick bagaimana wajah kita di depan siswa. Karena apa? Kita ibaratnya itu adalah cermin, apa reaksi apa yang kita berikan kepada peserta didik kita, maka reaksi itu pula yang akan diberikan oleh peserta didik dalam kondisi yang normal. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut ini ada gambar wajah ramah. Walaupun sebenarnya kalau misalnya wajah ramah itu disertai dengan kecantikan wajah, itu pasti akan jauh lebih menarik, karena sosok wajah ramah ini akan lebih semakin tajam, akan lebih semakin mempesona apabila disertai dengan wajah yang seperti itu, wajah yang cantik lah seperti itu. Tetapi bagi kita yang mungkin tidak beruntung memiliki wajah seperti itu, yang penting kita mampu mengekspresikan wajah ramah. Dengan begitu kita bisa membawa kenyamanan kepada siswa untuk bisa terlibat dalam berbagai kegiatan, karena dengan adanya wajah ramah ini maka akan ada kesan bahwa kita itu menunjukkan adanya keterbukaan, kepedulian dan kasih sayang terhadap siswa, sehingga gestur atau gimmick wajah ramah ini akan membawa kenyamanan dalam mengikuti serangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan dalam proses layanan. Nah, wajah ramah ini akan membawa gestur atau mimik wajah yang ceria juga kepada peserta didik kita. Nah, berikutnya ada wajah yang simpatik. Nah, apa dari arti wajah simpatik ini? Artinya dengan wajah yang simpatik akan membuat siswa yang hendak mengikuti serangkaian kegiatan itu akan lebih semangat, karena di dalamnya itu ada keramahan, ada keinginan untuk membantu dengan sikap yang pasti dan terbuka.
Tetapi Bapak Ibu yang saya banggakan, coba kita lihat ekspresi wajah simpati yang kita berikan itu akan membawa keceriaan pada wajah peserta didik kita. Sekarang coba kita bandingkan ketika kita memperlihatkan wajah datar. Ada peserta didik yang datang ke ruangan BK lalu menunjukkan sikap wajah datar. Mengapa seperti ini? Karena terkadang peserta didik yang datang itu lagi sehingga kita pada saat melihat pertama, waduh, loh kok kamu lagi ya, itu dalam hati. Apalagi kalau itu tersampaikan sudah jelas, itu akan menunjukkan sikap yang akan membuat siswa itu ragu dalam mengikuti serangkaian kegiatan, karena ekspresi wajah datar ini menunjukkan adanya ketidakpedulian, sehingga otomatis akan membuat siswa ragu untuk terbuka dalam melibatkan diri secara langsung dan aktif dalam kegiatan layanan bimbingan yang akan kita laksanakan. Nah, reaksi wajah datar ini biasa juga akan disambut atau peserta didik kita juga akan memiliki gestur yang sama, karena guru BK-nya juga seperti itu ya, yaitulah sehingga kalau bisa kita menghindari wajah yang seperti ini, apalagi Bapak Ibu, gestur wajah yang seperti ini, aduh, jangankan siswa mau datang dengan sukarela atau mencari guru BK-nya dengan wajah seperti ini, mungkin setan pun akan lari karena jutek, karena dia takut dengan wajah yang seperti ini. Jika wajah jutek yang ditampilkan, maka siswa itu akan cenderung menutup diri, karena kesan yang diterima itu adalah sebuah ekspresi yang akan hendak menghakimi, sehingga siswa itu akan cenderung pasif, tertutup, sebagai upaya untuk membentengi agar tidak mendapatkan sanksi atau kemarahan dari guru. Nah, wajah jutek juga akan menunjukkan sikap atau gimik siswa yang seperti ini. Siswa pun akan, waduh, apa ya guru saya seperti itu, maka reaksinya pun akan tidak jauh berbeda. Sekalipun sebenarnya kedewasaan itu tidak bisa diukur dari usia. Ketika ada siswa yang mampu mengelola dirinya dengan baik, itu walaupun mungkin gurunya marah, tetapi dengan pribadi yang matang, itu siswa itu bisa saja menyikapi dia dengan lebih santun, dengan lebih sopan. Tetapi dalam kondisi yang normal, ketika guru menunjukkan wajah yang jutek, maka akan diterima oleh siswa dan dibalas oleh siswa dengan raut yang sama. Nah, apalagi Bapak Ibu yang saya hormati, kita menunjukkan wajah marah seperti ini. Siswa datang dengan permasalahan yang dihadapi karena kita kesal. Kemarin kita sudah tangani, dia sudah membuat sebuah kesepakatan tertentu, berbagai cara kita sudah lakukan, tetapi masih juga dia melakukan, maka reaksi sebagai manusia biasa kadang kita memberikan reaksi marah. Nah, ketika kita tidak mampu menahan diri lalu memberikan reaksi wajah yang seperti itu, maka siswa akan ketakutan. Setelah itu pada saat proses konseling atau kegiatan layanan itu mereka akan cenderung untuk menutup diri. Yang artinya apa? Mereka akan menghindari layanan, sehingga terjadilah beberapa kondisi yang kita sudah bahas sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah sekarang kita akan melihat bagaimana sih yang diinginkan oleh peserta didik kita. Karena apa? Ketika kita ingin merebut hatinya, maka terlebih dahulu kita harus bisa melihat apa sih yang mereka inginkan. Sehingga hal ini menjadi salah satu modal bagi kita di dalam memberikan respon, memberikan reaksi terhadap peserta didik kita.
Nah, berikut ini akan dikemukakan beberapa harapan siswa kepada konselor sekolah berdasarkan atas hasil interview dengan beberapa peserta didik yang ada di sekolah. Jadi dalam hal ini ada interview langsung dan ada juga beberapa alat yang sudah digunakan untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh siswa kepada konselornya di sekolah. Yang pertama, lebih memperhatikan kondisi siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata peserta didik kita itu tidak mengharapkan kondisi yang muluk-muluk. Mereka itu hanya membutuhkan perhatian. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa ada beberapa rekan kita, sahabat-sahabat guru BK mungkin yang karena kesibukan atau banyak hal yang menjadi tugasnya sehingga kurang memperhatikan siswa. Nah, dalam hal ini kita seharusnya bisa lebih memberikan perhatian kepada siswa karena ternyata perhatian ini begitu hal yang menjadi hal pertama yang diharapkan oleh siswa kepada konselor atau guru BK-nya di sekolah. Lalu yang kedua, memperhatikan interaksi antara guru dengan siswa. Nah, makna dari kalimat memperhatikan interaksi yang terjadi antara guru dengan siswa itu adalah siswa itu merasa bahwa memang mereka bukan lagi anak-anak yang biasa diperintah oleh gurunya sesuai dengan kehendaknya dan harus selalu mengiya ketika disuruh, karena anak-anak kita atau peserta didik kita itu juga memiliki kesibukan yang lain. Nah, bentuk keinginan untuk memperhatikan interaksi antara guru dengan siswa mungkin adanya beberapa rekan oknum guru yang kadang memberikan perintah menyuruh anaknya untuk melakukan sesuatu, ternyata itu sebuah hal yang anak-anak tidak suka. Berikutnya, yang ketiga adalah lebih mendekatkan diri dengan siswa. Nah, konselor sekolah memang sebaiknya lebih mendekatkan diri kepada siswa sehingga pada saat peserta didik itu mengalami permasalahan, maka bisa dengan sukarela akan datang kepada konselornya tanpa ada rasa kekhawatiran tersendiri karena konselor tersebut sudah membuka diri. Kemudian berikutnya, penanganannya berbentuk pembimbingan, bukan sekedar pemberian informasi. Nah, maknanya adalah pada saat siswa mengalami suatu kendala, hal yang dibutuhkan bukan hanya sebuah informasi, tetapi pembimbingan untuk memberi kejelasan. Karena pada saat anak-anak datang kepada konselornya itu artinya memang mereka dalam kondisi yang cukup bingung, sehingga mereka tidak hanya membutuhkan sebuah informasi, tetapi lebih dari itu, yaitu sebuah pembimbingan. Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata harapan peserta didik kita yang ke-6 itu adalah lebih menghargai siswa. Nah, mengapa terkadang anak-anak itu ternyata masih merasa kurang dihargai? Nah, tentunya hal ini diakibatkan oleh adanya kondisi psikologis yang di mana anak-anak memang tidak ingin lagi diperlakukan seperti anak-anak karena mereka merasa bahwa mereka itu sudah dewasa, mereka itu sudah tidak mau lagi diperlakukan seperti anak-anak. Ya. Berikutnya, harapan anak yang lain itu adalah ternyata tadi itu yang kelima ya. Sekarang baru harapan yang keenam, yaitu lebih interaktif dengan siswanya. Makna dari kata lebih interaktif dengan siswa itu adalah dengan layanan BK itu bisa dijadikan sebagai sebuah wadah tempat anak-anak itu untuk bersandar,
untuk curcol, untuk curhat, untuk ngomong apa saja seputar apa yang mereka rasakan, sehingga ada kelegaan di hati peserta didik, sehingga tidak perlu lagi pasang status yang nyinyir misalnya, yang mengakibatkan ketersinggungan buat orang lain, atau pasang status di FB yang bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga ketahuan bahwa oh ternyata di sekolah ini misalnya si A misalnya mengalami suatu kendala yang seperti itu. Nah, lebih interaktif dengan siswa juga. Hal yang diharapkan itu adalah seorang guru, khususnya guru BK itu mampu merangkul siswa dengan cara yang lemah lembut, sehingga membentuk atau membuat ikatan emosional yang kuat di antara peserta didik, sehingga mereka bisa lebih nyaman dengan gurunya, terutama dengan guru BK-nya, sehingga ketika menghadapi segala keruwetan hidup, segala kepenatan batin, mereka akan datang ke guru BK-nya dengan sukarela, tanpa harus dipanggil, tanpa harus dipaksa, tanpa harus melakukan suatu hal yang membuat mereka itu bisa menghindari dari ajakan tersebut, karena mereka itu sudah ada ikatan emosional antara siswa dengan guru BK dari komunikasi yang ada. Berikutnya, lebih banyak mendengarkan. Bapak Ibu yang saya banggakan, ternyata kadang karena kita merasa selaku orang tua yang lebih bisa, orang tua yang lebih tahu, anak-anak yang datang itu dikiranya mereka itu pasti membutuhkan bimbingan kita, pasti membutuhkan nasihat kita, pasti butuh untuk diberikan konseling misalnya. Padahal tidak seperti itu, karena tidak semua permasalahan yang dikemukakan oleh siswa itu membutuhkan solusi, tetapi mereka hanya membutuhkan untuk didengar. Mengapa? Karena boleh jadi orang tuanya di rumah itu kurang memiliki waktu. Boleh jadi anak-anaknya itu dalam sehari tidak ketemu dengan orang tuanya karena dia masih tidur, orang tuanya pergi. Dia sudah tidur, orang tuanya baru datang, sehingga dia hanya lebih banyak menghabiskan waktu dengan asisten rumah tangga yang menurutnya itu kurang match, kurang sesuai untuk dijadikan tempat berbagi. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, sebenarnya lebih banyak mendengarkan ini juga kalau kita merujuk kepada filosofi tubuh manusia, itu memang kita ditakdirkan untuk memiliki satu mulut dengan dua telinga. Artinya apa? Memang kita diharapkan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Lidah kita itu sudah ditutup lagi dengan gigi. Artinya apa? Memang itu harus hati-hati di dalam memberikan sebuah komentar, atau harus melihat timing yang tepat. Ya, kurang lebih maknanya seperti itu, untuk harapan anak lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, karena dengan mendengarkan itu sudah mengurangi beban, mengurangi kepenatan, mengurangi hal yang tidak enak yang dirasakan oleh peserta didik. Jadi sudah ada kelegaan di dalamnya. Berikutnya, dalam memberikan informasi tidak bertele-tele. Artinya apa? Guru BK atau guru itu tidak terlalu berpanjang lebar, tetapi fokus pada apa yang ingin disampaikan. Karena ternyata terlalu banyak bicara itu malah membuat peserta didik kita puyeng, membuat peserta didik kita malah pusing, sehingga apa yang kita harapkan itu malah tidak kesampaian, saking banyaknya. Sehingga beberapa teman guru BK yang
terlalu banyak ngomong itu boleh jadi malah mendapatkan stigma yang negatif malah dari peserta didiknya. Berikutnya, hal yang diharapkan adalah tidak membandingkan antar generasi. Bapak Ibu, tidak membandingkan antar generasi ternyata merupakan satu hal yang penting. Walaupun sebenarnya terkadang kita secara tidak sadar kita membandingkan antara generasi terdahulu dengan generasi yang sekarang. Kadang itu maksudnya pun hanya untuk memberikan motivasi kepada anak yang sekarang karena kakak-kakaknya dulu boleh jadi mungkin mereka memiliki prestasi di tingkat nasional. Nah, sementara mereka jangankan di tingkat nasional, di tingkat kabupaten pun itu mereka tidak punya. Nah, akhirnya lalu kita menceritakan keberhasilan yang kakak-kakaknya raih. Nah, boleh jadi ketika kita tidak mampu mengemas kalimat kita, mereka akan merasa bahwa mereka dibanding-bandingkan. Dan ternyata hal ini bisa membuat anak-anak tuh sakit hati. Anak-anak itu kecewa karena merasa mereka sudah melakukan yang terbaik tetapi tidak dihargai. Berikutnya, hal yang anak-anak harapkan itu adalah guru BK itu perlu memperluas wawasan. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kita yang sudah berada di zaman old itu untuk mengikuti perkembangan zaman kadang sudah malas. Apalagi teman-teman sahabat guru mungkin yang sudah menjelang masa pensiun. Waduh, sudah tidak ada, sudah kurang memiliki motivasi untuk mengupdate, sudah kurang memiliki kemampuan untuk menguasai IT. Sementara sekarang dunia itu ada di genggaman anak-anak. Hari ini ada yang berbuat apa atau memiliki prestasi apa itu bisa langsung terekam, bisa langsung tershare, bisa langsung diketahui. Nah, sementara kalau misalnya kita yang mempertahankan cara-cara kuno, otomatis itu akan membuat anak-anak itu juga tidak merasa nyaman karena tidak mengikuti perkembangan pola pikir mereka yang semakin maju. Nah, berikutnya membutuhkan relaksasi untuk menghilangkan kepenatannya. Ini juga merupakan suatu hal yang penting. Bapak Ibu terutama guru BK untuk memahami. Karena apa? Peserta didik itu bisa kita bayangkan seperti fenomena yang saya kemukakan tadi. Di rumah sudah jarang ketemu dengan orang tuanya sehingga ketika mereka memiliki sebuah permasalahan mereka cenderung tidak memiliki tempat, akhirnya itu dipendam. Lama-kelamaan bisa membuat anak-anak mudah stres. Terus di rumah sudah tidak mampu untuk melegakan perasaan dengan komunikasi sama orang tua. Ditambah lagi di perjalanan itu yang super macet sekarang karena adanya beberapa kondisi atau memang jumlah kendaraan sekarang yang terus bertambah. Terus sampai di sekolah lalu dijejali lagi dengan beberapa tugas yang tiada henti, otomatis akan membuat anak-anak itu mudah stres. Mereka itu merasa tidak memiliki atau kurang ya, bukan juga tidak, memiliki kurang waktu untuk bermain, memiliki kurang waktu untuk menikmati hidupnya, untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Sehingga memang mereka membutuhkan sebuah kegiatan, sebuah tempat untuk membuat mereka menghilangkan kepenatannya dengan relaksasi. Nah, tentu teman-teman guru BK atau sahabat-sahabat guru lainnya itu sudah memiliki beberapa beberapa teknik, beberapa keterampilan untuk membuat anak-anak itu rileks. Berikutnya, ruang BK yang nyaman. Nah, bisa dibayangkan kalau kita memiliki ruang BK yang nyaman seperti ini, tidak harus mewah. Ruang BK yang nyaman itu tidak harus ber-AC, tidak harus memiliki akuarium seperti yang tersedia atau yang terdapat di gambar, tidak harus memiliki sofa mahal, tidak harus memiliki beberapa
lemari dan lain sebagainya. Ruang BK yang nyaman itu yang penting memang penataannya rapi, bersih, sirkulasi udaranya itu cukup, penerangannya cukup. Itu insya Allah akan membuat ruang BK itu nyaman, karena memang tidak bisa dipungkiri di lapangan itu kadang ada kami lihat itu ruangan BK yang bertipe RSSS, ruang yang sangat sempit sekali, sudah berada di pojok, di bawah tangga pula. Untuk masuk ke sana itu kita membutuhkan akses yang agak jauh dari ruang kelas karena dia mojok. Wow, itu kalau misalnya anak-anak melihat kondisi itu tentunya baru melihat lokasi saja sudah waduh apaan nih ya, sehingga memang dengan kinerja kita yang baik, insya Allah para pimpinan kita, penentu kebijakan di sekolah itu akan memberikan kita ruang BK yang nyaman, yang cukup representatif, yang bisa membuat anak-anak rileks. Sebelum kita memberikan perlakuan layanan, baru masuk mendapati ruang BK yang indah, yang tersusun rapi, bersih, itu sudah membuat anak-anak lebih nyaman atau rileks. Berikutnya, hal yang anak-anak harapkan juga itu adalah memiliki style yang simpatik. Nah, memiliki style yang simpatik, kalau dari gambar yang kami ambil ini tentunya sudah luar biasa tuh, karena didukung oleh postur tubuh yang ideal, terus wajah yang cantik. Tetapi ternyata memang kondisi tidak semua kita beruntung memiliki kondisi tubuh yang ideal, wajah yang cantik, tetapi sebenarnya memiliki style yang simpatik itu bisa lahir dari inner beauty seorang guru, inner beauty seorang guru BK yang membuatnya menjadi sosok yang dikagumi, membuatnya sebagai satu sosok yang berharisma, yang dirindukan, walaupun dengan kondisi postur tubuh yang biasa, wajah yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang saya banggakan, untuk menjadi guru BK yang ditakuti, untuk menjadi guru BK yang disegani, dan menjadi guru BK yang disayangi, itu semua memang ada di tangan kita. Bagaimana kita memberikan perlakuan kepada peserta didik kita itu akan memberikan kesan, akan memberikan penafsiran kepada peserta didik, sehingga mereka bisa mendapatkan penilaian tersendiri, sehingga mereka bisa mendapatkan penafsiran tersendiri tentang bagaimana performa guru BK di mata peserta didik. Bapak Ibu yang saya banggakan, demikianlah paparan materi dari saya tentang kajian empiris disharmonis konselor sekolah dan siswa. Selanjutnya kita akan bertemu kembali esok hari di hari ketiga. Kita dengan subtema dampak disharmonis pada siswa. Bapak Ibu yang saya muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, untuk lembar kerja 01 tentang disharmonis konselor sekolah dan siswa, kita akan menganalisis penyebab tidak efektifnya pelaksanaan layanan BK di sekolah serta dampak yang mengemuka dengan format yang terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama yaitu kita akan mengkaji tentang latar belakang siswa menyusun kepercayaan pada kita sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Yang kedua, bagaimana sikap dan apresiasi yang Bapak Ibu harapkan dari para siswa. Dan yang ketiga, kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan core belief positif pada siswa. Nah, itu semua ada di lembar penugasan untuk kolom lembar kerja. Bapak Ibu yang saya banggakan, sawah lebar ditebar benih, ikan sepat berenang di rawa,
berletih-letih belajar hari ini agar bahagia di esok hari. Mohon maaf jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum diskusi kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bapak Ibu, semangat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa esok hari.